Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room. Pondok pesantren di Sidoarjo runtuh. 67 orang meninggal, 104 selamat. Ada apa? Tanggung jawab siapa? Apakah pimpinan pondok pesantren tersebut bisa diproses pidana seperti kasus Kanjuruhan di Malang? Apakah keluarga korban bisa menggugat ganti rugi secara perdata? Apakah benar pondok pesantren di Indonesia ada 42.000 tapi hanya 50 yang punya izin IMB? Inilah Hot Room. Ponpes runtuh, tanggung jawab siapa? Allah, ayub alhamdulillah selamat. Mutasim billah ben. Gimana kakak-kakaknya ada tadi dalam? Ambruk. Sebuah tragedi menimpa dunia pendidikan Islam di Sidoarjo, Jawa Timur. Bangunan pondok pesantren Al-Khozini yang berdiri kokoh ambruk dan meninggalkan duka mendalam bagi santri dan pengasuhnya. Ambruknya bangunan diduga dipicu oleh struktur bangunan yang rapuh. Saat kejadian, puluhan santri tengah beraktivitas di dalam asrama. Petugas gabungan segera dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan mensterilkan lokasi setelah ambruknya bangunan pondok pesantren tersebut. Sejumlah santri mengalami luka-luka, sementara yang lainnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPBD kini melakukan penyelidikan struktur bangunan dan pengecekan izin konstruksi. Sementara itu, doa dan empati mengalir dari berbagai pihak. Banyak masyarakat datang memberikan bantuan logistik dan dukungan moral bagi para santri yang kehilangan tempat belajar dan tinggal. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dan standar bangunan di lingkungan pendidikan. Meski bangunan runtuh, semangat para santri untuk terus menimba ilmu tak ikut roboh bersama puing-puing pesantren. Menurut tulisan ilmiah The Journal of American Heart Association, asosiasi tulisan tentang jantung, katanya kalau minum kopi 5 kali sehari bisa lebih muda 7 tahun. Bahkan bisa mencegah demensia. Beda lagi kalau Hotman beda. Saya sudah praktek sebagai pengacara 43 tahun, tapi umur saya seperti 30 tahun. Itulah karena kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman jauh lebih muda. Seperti umur 30. Sedap dan daya ingatnya luar biasa. Saya ingat jumlah aspri saya sudah hampir 500. Saya ingat namanya semua. Belum lagi jumlah perkara yang sudah ribuan. Semua karena kopi luwak hitam premium. Ya, pertama-tama kita mengucapkan turut belasungkawa kepada para korban dari ponpes yang runtuh di Sidoarjo. Ya, kami dari Hot Room mengucapkan turut belasungkawa. Kepada Pak Marsudi dari Majelis Ulama Indonesia, boleh Bapak ceritakan kejadian yang Bapak tahu tentang kejadian ini, dan menurut Bapak apakah memang kelalaian atau bagaimana? Dan apakah benar bahwa dikit banget pondok pesantren yang punya izin IMB? Ya, pondok pesantren di Indonesia itu berdiri sebelum Republik ini berdiri. Ya. Termasuk Al-Khozini ini. Ya. Berdiri sebelum adanya Republik ini berdiri. Ya. Nah, dalam konteks membangun, zaman dulu saya di Jawa Timur, itu disebut membangun kombongan. Ya. Kombongan kalau sekarang disebut dormitory, ya, atau disebut asrama.
Nah, ketika membangun semacam ini, itu saya termasuk orang alumni Roan. Roan itu gotong royong untuk membangun asrama atau membangun Kombong itu tadi. Zaman dulu, zaman saya itu, misalnya santri-santri dari Kabupaten Malang, itu akan membangun asrama atau kombongan dinamai Kombongan Asrama Malang. Begitu pula Cilacap membangun santri-santri dari Cilacap. Nah, ketika membangun itu memang bersama-sama gotong royong, kita dulu juga bukan sekedar anak santri yang sebagai helper. Helper itu pembantu ya. Kalau intinya yang membangun itu rata-rata diambil orang ahli pembangunan di kampung itu, di desa di kampung itu. Iya, di desa. Tidak menyewa kontraktor gitu. Ya zaman dulu kan ya. Apakah Polres Sidoarjo ini begitu? Zaman dulu itu kan di hire begitu, artinya orang yang paham tentang pembangunan. Kemudian santri-santri itu membantu. Nah, membantu itu gotong royong disebut Roan. Ya, walaupun sekarang lagi viral, kenapa santri-santri suruh Roan? Ya karena untuk membantu itu saya termasuk orang yang dulu pasti Roan itu. Nah, yang semacam ini kemudian berkembang. Saya yakin zaman awal-awal sebelum ada Republik Indonesia belum ada undang-undang tentang pembangunan dan belum ada pengawasan kan. Sekarang lama-lama ada undang-undangnya dan ada pengawasnya. Nah, ketika membangun sebuah bangunan, entah itu namanya pesantren atau bukan pesantren, pasti akan kalau sekarang pasti ada pengawasnya. Jadi yang mengawasi tentu pemerintah. Siapa? Yang Polres Sidoarjo ini udah berapa tahun? Kalau pesantren ini dari tahun 1915. Dan katanya ditingkatkan lagi dari lantai 3 menjadi lantai 4 dan 5, benar nggak itu? Ya, kalau tentang pembangunannya saya belum ke sana, tapi insya Allah segera kepengin ke sana. Tapi dalam konteks membangun yang perlu ditanya itu misalnya, kalau zaman dulu kan kiainya misalnya meng-hire tukang pembangunan. Lah ini meng-hire apa tidak? Berupa kalau zaman sekarang kan ada pemborong, ada tukang atau yang disebut tukang insinyur kan? Insinyur, ya. Atau apalah sebutannya yang mampu tentang menghitung sebuah bangunan. Nah, ketika membangun sudah ada yang disuruh atau yang ditunjuk, ya pasti salah satunya itu yang akan ditanya untuk mempertanggungjawabkan apakah itu sudah sesuai dengan ilmunya Allah tentang membangun. Pengamatan Bapak, apakah kasus Sidoarjo ini ada human error, membangun struktur bangunannya terlalu lemah, membangun lantai 4 dan 5? Ya kalau tidak ambruk, ya tidak disebut error kan? Oh, berarti Anda yakin kan? Itu ada error? Ya, mungkin itu hitung-hitungannya yang belum tepat, karena mungkin saja semennya hitungannya tidak tepat atau bahkan besi-besinya. Atau bangunannya sudah terlalu tua? Kalau bangunannya kan baru. Bangunan yang ini lantai kan 1, 2, 3 ya kan lagi baru dibangun. Baru dibangun. Bukan lantai 1, 2, 3 bangunan lama, ya 4, 5 yang dibangun. Kalau yang saya ngelihatnya di televisi kan itu lagi dibangun. Kalau gitu kita tanya dulu kepada Pak Muji. Pak Muji ahli teknik sipil yang sudah ke lokasi. Halo Pak Muji. Selamat malam, Pak Trum. Selamat malam. Ya, Bapak sudah ke lokasi kejadian, apa yang terjadi sesuai pengamatan Bapak?
Tanggung jawab siapa? Apakah karena bangunannya sudah tua atau salah arsitek atau salah apa? Silakan Pak. Terima kasih Pak Otman. Jadi perlu saya sampaikan bahwa memang gedung yang ambruk ini merupakan gedung baru yang dibangun di akhir tahun 2024. Namun proses pelaksananya memang itu bertahap dari lantai 1, lantai 2, selanjutnya lantai 3 sampai rencananya 4 dan 5 pada saat ambruknya gedung ini. Nah, apa yang perlu kita sampaikan meskipun ini prosesnya masih proses pembangunan dan belum ada beban-beban hidup yang rencananya akan difungsikan untuk fasilitas umum pendidikan, maka sesuai pengamatan yang sudah saya lakukan sejak hari Senin malam sampai pada closing statement dari Selasa kemarin, maka apa yang kita tunjukkan itu adalah merupakan kegagalan konstruksi, di mana kegagalan konstruksi ini adalah akibat dari tidak mampunya elemen-elemen struktur dalam menerima beban-beban yang bekerja. Kenapa elemen struktur ini tidak bisa menerima beban yang bekerja, meskipun ini masih beban mati, beban berat sendiri? Karena dari hasil pengamatan dan penelitian yang telah kami lakukan dengan tim ITS, menunjukkan bahwa hubungan balok, sambungan balok dan kolom, sambungan kolom dan kolom ini tidak dikerjakan sesuai standar teknis yang berlaku. Inilah yang bisa kita sampaikan bahwa akibatnya pada proses untuk penyelesaian lantai 4 dan lantai 5, di mana masih banyak orang yang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya itu, tiba-tiba hubungan atau join atau sambungan antara balok kolom tersebut lepas dan pada akhirnya di lantai paling bawah kolaps sehingga 4 lantai di atasnya jatuh bersamaan atau suddenly collapse, yang seperti lapisan kue atau pancake yang ambruk bersamaan menjadi 4 lapis yang turun ke lantai paling bawah. Akibatnya siapapun yang ada di bawah yang saat itu sedang melaksanakan sholat asar bersama tertimpa timbunan 4 lantai di atasnya itu yang kondisinya memang sangat luar biasa, tidak sulit untuk dievakuasi. Demikian Pak Otman yang bisa saya sampaikan secara teknis, khususnya adalah sambungan-sambungan balok kolom ini banyak yang lepas. Ya, silakan. Emang yang membangun itu kontraktor profesional atau para santri yang membangun? Mohon maaf, saat ini waktu yang kemarin itu kami fokus untuk evakuasi dan pembuangan timbunan. Namun demikian perlu kita sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu sudah selayaknya bahwa bangunan yang bertingkat, khususnya lebih dari 2, yang sudah harus memperhatikan kaidah-kaidah teknis yang berlaku, itu sudah selayaknya harus didesain, dikerjakan dan diawasi oleh tenaga teknik yang bersertifikat. Itu nanti akan kita dalami setelah proses evakuasi dan pembuangan puing-puing ini telah selesai dilakukan kemarin, sehingga ini akan ditindaklanjuti untuk dilakukan beberapa pemeriksaan audit untuk mengetahui apakah bangunan ini telah dikerjakan, direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh tenaga teknik yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Kesimpulan sementara kesalahan human error atau bukan? Ya, kalau dikatakan human error itu karena pada saat pelaksanaan tentunya kaidah-kaidah teknis khususnya sambungan atau join antara balok kolom itu harus dikerjakan dengan baik. Ada tekukan-tekukan yang harus disempurnakan sehingga adanya beban tambahan atau goyangan tidak menyebabkan sambungan ini lepas. Bisa dibayangkan kalau konstruksi kursi atau meja, kalau sambungannya lepas pasti dia ambruk. Ya, pasti itu. Apalagi ini bangunan yang mempunyai berat yang cukup besar, berlapis-lapis, begitu sambungannya lepas, maka otomatis dia akan ambruk turun ke bawah bersamaan dalam waktu yang cukup singkat. Demikian. Terima kasih. Apakah itu dikatakan human error? Itu saya tidak bisa menjelaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.